Bab 117, Ele yang tak terduga. Melihat betapa kasarnya Benedict terhadap Jordan, Sylvie memelototinya dan mencaci, apa yang begitu penting sehingga kamu harus bertanya padanya sekarang. Jordan telah menjalani hari yang panjang di tempat kerja. Biarkan dia minum tehnya dulu. Benedict memutar matanya ke arah Sylvie, wanita konyol yang tidak memperhatikan dunia bisnis, dan mengejeknya dengan jijik. Benedict mengabaikan Sylvie dan bertanya langsung, Jordan, saya melihat di berita bahwa Anda mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Benarkah? Petik 2. Sylvie bertanya dengan heran, apa? Jordan, Anda bukan lagi Presiden S Corporation. Apakah karena kakekmu tidak menyukai Orlando dan ingin mengatur agar kamu pergi ke DC atau New York? Petik 2. Saya sudah lama ingin pergi ke New York. Kapan kau meninggalkan? Kami akan pergi bersamamu. Sylvie berpikir bahwa Jordan telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation karena ada peluang yang lebih baik baginya. Tanpa bertele-tele, Jordan berkata dengan ekspresi sedih, kakekku mengusirku dari keluarga. Apa? Benedict dan Sylvie sama-sama tercengang. Titik. Mereka telah merawat Jordan dan memperlakukannya seperti dia adalah putra mereka akhir-akhir ini, justru karena latar belakang keluarganya yang bergengsi. Jika Jordan diusir dari keluarganya, mereka mungkin akan mulai bersikap kasar padanya seperti dulu. Jordan mengalami kesulitan menjelaskan, jadi Hailey memberitahu orang tuanya tentang semua yang baru saja terjadi di perusahaan. Patah hati, Sylvie meratap, bagaimana itu bisa terjadi? Kehidupan putri saya sangat tragis, dia baru saja hamil, dan sekarang ini terjadi padanya. Petik 2. Hailey menarik lengan baju Sylvie dan menyuruhnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Jordan berkata, kami kembali untuk mengemasi barang-barang kami. Butler Frank. Oh, maksudku, Tuan Reyes akan mengirim seseorang untuk mengambil alih rumah di sore hari. Hailey dan aku akan pindah ke perumahan New City. Kalian juga harus mundur. Sebelum Hailey hamil, Benedict dan Sylvie hanya datang sekali di pagi dan sore hari. Setelah Hailey hamil, Sylvie pindah. Sylvie dan Benedict telah sepenuhnya memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka sendiri dalam 2 hari terakhir. Sylvie meratap dalam kesengsaraan lagi setelah mendengar itu. Benedict menghela nafas dan segera menelepon untuk memberitahu Diana tentang hal itu. Setelah menutup telepon, Benedictus berkata, nenekmu ingin kalian pergi ke rumahnya untuk memberinya penjelasan yang jelas. Petik 2. Jordan tahu bahwa tidak akan terlalu sulit untuk membodohi Benedict dan Sylvie. Tetap saja, Diana akan menjadi penghalang terbesar bagi rencananya. Hailey tidak memiliki suara apakah mereka akan bercerai atau tidak karena mereka membutuhkan persetujuan Diana. Jordan berkata, kita akan pergi menemuinya setelah kita memindahkan barang-barang kita. Petik 2. Benedict mengangguk dan berkata kepada Sylvie, tunggu apa lagi? Ayo cepat dan bergerak juga. Andalah yang bersikeras agar kami pindah ke sini, tetapi kami harus pindah lagi setelah hanya beberapa hari. Petik 2. Jordan dan Hailey memiliki banyak hal untuk dipindahkan, dan mereka tidak dapat mengaturnya sendiri, jadi Jordan memanggil beberapa penggerak untuk membantu memindahkan barang-barang pribadi mereka ke kawasan perumahan New City. Jordan dipenuhi dengan emosi ketika dia tiba di perumahan New City lagi. Disinilah mereka berdua tinggal bersama selama 3 tahun, tetapi setelah mereka berdamai, mereka tinggal di villa. Terakhir kali Jordan datang ke sini adalah untuk mengemasi barang-barangnya setelah mengetahui bahwa Hailey berselingkuh. Di ruang tamu, Jordan berinisiatif untuk memegang tangan Hailey dan berkata, sayang, ketika kita tinggal di sini di masa lalu, kamu masih tidak mau berbagi kamar denganku. Kamu tidak akan meminta untuk tidur di kamar yang terpisah dariku lagi hari ini, kan? Mata Hailey berkaca-kaca, dan hanya ketika dia mendengar kata-kata Jordan, dia kembali ke akal sehatnya dan berkata, tentu saja, aku tidak akan tidur di kamar yang terpisah darimu, tapi sekarang setelah aku hamil, kami akan lebih baik tidak? Jordan mengangguk dan berkata, ya, saya tahu. Dokter juga telah menginstruksikan saya untuk tidak berhubungan badan dengan Anda. Aku tidak akan menyentuhmu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jordan mengingat foto yang diambil oleh Ele. Dalam foto tersebut, Chaiden membawa Hailey yang sudah hamil di rumah mobil di hutan Maple. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan di dalam. Hailey Camden, kuharap bahkan jika kamu selingkuh, kamu akan memiliki kesopanan untuk tidur dengan pria lain hanya setelah kamu melahirkan bayi. Petik 1.
Jordan hanya bisa berdoa agar mereka berdua tidak berbuat apa-apa. Saat Jordan melirik Hailey dengan penuh kasih, dia berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika saya bukan lagi bagian dari keluarga Stelle, saya masih akan bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk menafkahi Anda dan bayi kami." Petik 2 titik. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu untuk membuat Hailey semakin yakin bahwa dia benar-benar tidak diakui. Hailey tersenyum canggung dan menatap Jordan. Dia berkata dengan lembut, "Hubi konyol, jangan berkecil hati dulu. Mungkin kakek melakukan kesalahan. Kita seharusnya tidak berpikir tentang bagaimana bekerja keras sekarang, tetapi fokuslah untuk memikirkan cara untuk membuat kakek mengakuimu lagi." Petik 2. Ini sudah larut. Ayo kita pergi menemui nenek. Titik titik titik. Di villa Nyonya Camden tua. Setelah Diana mendengar bahwa Jordan telah diusir oleh Steles, dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa minum seteguk air dan hanya mondar-mandir di villa. Ketika Jordan dan Hailey tiba, keluarga Herman juga telah tiba. "Jordan, apakah kamu berhasil menghubungi kakekmu?" Diana meminta Jordan mendesak. Jordan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan orang tuamu?" Diana terus menyelidiki. Jordan berkata, "Ayah saya tidak menjawab telepon saya. Saya berbicara dengan ibu saya, dan dia juga telah diusir dari keluarga. Dia sekarang di Australia, dan dia mengatakan bahwa apa yang kakek katakan itu semua benar." Ah! Diana menghela nafas panjang dan berseru, "Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi tiba-tiba?" Tanda tanya tanda seru petik 2. Elle, duduk di sofa dan masih mengenakan gaun ketat itu, tertawa dan angkat bicara. Sejak Jordan diusir dari keluarganya, dia menjadi pria yang tidak punya uang sekarang, kan? Haha, Hailey, kamu baru menjadi istri presiden selama beberapa hari, dan kamu kembali menjadi orang biasa lagi. Petik 2. Hailey memelototi Elle dan membalas, "Urus-urusanmu sendiri. Anda bahkan tidak tahu untuk mencuci gaun Anda saat kotor. Ada sidik jari pria juga. Elle, apakah pacarmu seorang mekanik mobil? Kenapa tangannya kotor sekali?" Petik 2. Sidik jari hitam di gaunnya secara alami milik Jordan. Hari itu, Jordan bertukar mobil dengan Salvatore, tetapi setir dan teropong di mobil Salvatore sangat kotor. Setelah kembali ke kantor, Jordan masih diliputi amarah ketika mengetahui istrinya berselingkuh dan tidak mencuci tangannya. Elle kebetulan muncul saat itu. Begitulah cara gaunnya yang bersih ternoda. Herman menyalak dengan marah, "Hailey Camden. Pikirkan kata-katamu, Elle tidak punya pacar sama sekali." Namun, Elle tidak terganggu sama sekali. "Apa yang salah dengan gaunku yang kotor? Aku hanya suka memakai gaun kotor. Siapa yang kamu ganggu?" Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik Jordan. Jordan tidak berani menatap langsung matanya yang gerah. "Gadis kecil Elle ini telah mempermalukan saya karena menjadi tidak punya uang di permukaan tetapi masih mengenakan gaun yang sama seperti yang dia lakukan ketika kami berciuman. Itu berarti dia sangat mungkin menebak bahwa ini semua hanya rencanaku." Bab 118, Pasangan Menikah Milik Hutan yang Sama. Elle mengetahui perselingkuhan Hailey, dan dia juga menunjukkan kepada Jordan foto-foto pertemuan Hailey dengan Chaiden. Pria manapun yang memakai sepatu Jordan tidak akan bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kebetulan Jordan ditendang keluar dari keluarga Stelle pada saat ini. Elle menduga bahwa pengusiran Jordan, kemungkinan besar, adalah tipuan untuk menipu Hailey agar menceraikannya. Demi memenangkan hati Jordan, Elle sengaja mengkritiknya karena menjadi pria yang tidak punya uang sehingga memicu pola pikir materialistis Hailey dan membuatnya merasa tidak enak. Dia juga berharap Hailey dan Jordan akan bercerai lebih cepat sehingga dia bisa menikah dengannya. Diana memukul meja dengan marah dan berteriak, "Apakah kalian sudah cukup?" Tanda tanya tanda seru. "Kenapa kamu masih berdebat tentang hal-hal sepele seperti apakah pakaian Elle kotor dan apakah dia punya pacar atau tidak, pada saat seperti itu?" Petik 2. Apakah Jordan dapat mewarisi aset senilai puluhan miliar dolar milik Steles adalah masalah paling penting saat ini. Diana merenungkannya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bertanya kepada Jordan, "Jordan, bagaimana hubunganmu dengan kedua saudaramu?" Petik 2. Jordan menjawab dengan jujur, "Kami dulu agak dekat ketika kami masih kecil, tetapi setelah kami dewasa, kakek saya mengatur agar saya pergi ke tempat yang berbeda untuk berbagai cobaan saya. Titik. Saya jarang menghubungi mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah 5 atau 6 tahun sejak terakhir kali kita bertemu.
Diana mengangguk dan berkata, ya, perselisihan tentang aset dan properti selalu sangat intens di keluarga kaya seperti Anda. Kemunculan tiba-tiba dari laporan tes DNA ayahmu yang dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu sangat mungkin dilakukan oleh saudara-saudaramu yang mencoba menodaimu. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Sylvie dengan panik berkata, ya, saudara laki-laki Jordan pasti telah memfitnah Jordan karena mereka menginginkan aset senilai puluhan miliar dolar itu, semuanya untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Benediktus setuju dengan pandangan itu. Jordan tidak mengharapkan mereka untuk berpikir dari perspektif itu, dan tiba-tiba, dia kehilangan kata-kata untuk penjelasan. Diana melanjutkan, juga, tes DNA yang dilakukan Butler Frank dengan sampel rambut Anda mungkin belum tentu akurat. Saya mendengar bahwa hanya rambut yang dicabut dari akarnya yang akan memberikan hasil yang akurat. Petik 2. Jordan, saya pikir Anda harus pergi ke Inggris untuk bertemu kakek Anda dan melakukan tes DNA ayah lagi di hadapannya. Bahkan jika kamu ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan Steles, kamu telah menghabiskan beberapa dekade tinggal bersama mereka, dan mereka akan memperlakukanmu sebagai milik mereka karena perasaan yang telah kamu pelihara dengan mereka. Petik 2. Sylvie buru-buru setuju, iya, Jordan, kamu harus pergi ke Inggris. Bawa Hailey bersamamu dan temui kakekmu. Ketika dia melihatmu, dia akan mendidih. Petik 2. Sebagai orang tua, kami tahu betapa sulitnya membesarkan seorang anak, dan ikatan yang Anda miliki dengan mereka selama 2 dekade terakhir ini tidak dapat diputus dengan mudah. Petik 2. Jordan berharap Camdens ingin pergi ke Inggris, jadi dia siap untuk itu. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga berencana pergi ke Inggris, tetapi Butler Frank mengatakan dengan sangat jelas bahwa kakek tidak ingin melihatku. Petik 2. Selain itu, saya baru saja menerima telepon dari visa dan imigrasi Inggris bahwa saya tidak diizinkan masuk ke Inggris. Semua orang kaget mendengarnya. Sylvie bertanya dengan heran, kenapa? Tapi kita tidak perlu visa untuk bepergian ke Inggris, kan? Ellie, yang sedang duduk di sofa dengan satu kaki di atas yang lain, berkata dengan jijik, jangan konyol, bukankah normal bagi pihak berwenang untuk campur tangan dan memutuskan siapa yang diizinkan masuk? Ketika saya pergi ke luar negeri tahun lalu, seorang pria di depan saya ditarik keluar dari antrian di bandara sambil menunggu untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Petik 2. Staf bandara mengatakan kepadanya bahwa mereka menerima pesan dari imigrasi yang mengatakan bahwa dia tidak diizinkan masuk ke negara itu dan tidak akan membiarkannya mendaftar meskipun dia memiliki visa yang valid pada saat itu. Petik 2. Pada saat ini, Hailey menyela, aku juga mendapat telepon. Sama seperti Jordan, saya ditolak masuk. Petik 2. Apa? Camden terkejut. Diana berkata, The Steles memang sangat kuat. Mereka bahkan bisa membuat seseorang ditolak masuk ke Inggris. Jordan, sepertinya kakekmu bertekad untuk tidak melihatmu. Jordan berkata dengan ekspresi sedih, mengapa kakek begitu tidak berperasaan? Tanda tanya tanda seru petik 2. Melihat betapa kesalnya Jordan, Diana berpikir tidak pantas untuk menanyainya lebih lanjut. Dia berkata, Jordan, saya akan meminta teman saya di Inggris untuk menemukan kakek Anda dan melihat apakah kami dapat mengatur agar Anda bertemu dengannya untuk membicarakan banyak hal. Sementara itu, cobalah untuk berbicara dengan Butler Frank dan lihat apakah ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Terima kasih, Nenek. Jordan tahu dengan jelas bahwa meskipun Diana memiliki banyak teman di Inggris, tidak ada satupun dari mereka yang setingkat dengan kakeknya. Sebagai patriark dari keluarga kaya yang paling tertutup di dunia, kakek Jordan hanya akan bertemu dengan mereka yang telah membuat perjanjian sebelumnya. Bahkan seseorang dengan status Merwalton tidak akan bisa melihatnya tanpa pengaturan Jordan, apalagi orang lain. Setelah itu, keluarga Camdens makan bersama, dan Jordan kembali ke perumahan New City bersama Hailey. Setelah kembali ke rumahnya selama 3 tahun terakhir, Jordan tidak segera beristirahat dan malah membuka sebotol anggur merah untuk menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia telah dikeluarkan dari keluarga dan bahkan kehilangan posisinya sebagai presiden S Corporation. Karena itu, dia harus bertindak seolah dia sedih dan sengsara. Mengapa? Kenapa takdir harus melakukan ini padaku? Jordan bergumam pada dirinya sendiri sambil minum anggur. Di sisi lain, Hailey berdiri di samping dan menatap ekspresi putus asa Jordan. Dia merasa bahwa Jordan sepertinya tidak berpura-pura. Bukan karena Jordan memiliki kemampuan akting yang hebat,
Tapi dia memang sangat kecewa sekarang, dan dia juga merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Namun, Jordan tidak sedih karena pengusirannya tetapi karena perselingkuhan Hailey. Jordan melampiaskan semua kesengsaraannya yang terpendam yang berasal dari pengkhianatan Hailey, yang membuat Hailey secara keliru percaya bahwa itu karena apa yang terjadi padanya hari ini. Segera, Jordan menenggak 2 botol anggur merah sendirian. Dia kemudian pingsan di atas meja dalam keadaan mabuk. Suamiku, suamiku. Hailey memanggil Jordan 2 kali, tetapi dia tidak menjawab. Dia kemudian menepuk wajahnya dengan jari-jarinya yang ramping sebelum memanggil namanya lagi. Jordan, bangun, jangan tidur di sini. Anda akan masuk angin. Kembali ke dalam. Namun, Jordan masih tidak menanggapi setelah dia memanggilnya beberapa kali. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Demikian juga, Jordan tidak mabuk tetapi hanya berpura-pura mabuk. Ah, Hailey menghela nafas. Dia adalah wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menggendong pria kekar seperti Jordan. Selain itu, dia sekarang hamil, dan akan berbahaya jika dia melakukannya karena dia bisa jatuh. Hailey memandang Jordan yang mabuk dan 2 botol anggur merah kosong. Mengingat tingkat minuman keras Hailey, dia akan pingsan setelah minum 1,5 botol anggur. Menurutnya, Jordan sangat mungkin mabuk karena dia telah menenggak 2 botol anggur sambil menenggelamkan kesedihannya. Setelah minum 2 botol, dia pasti mabuk. Oleh karena itu, Hailey berhenti berpura-pura menjadi wanita yang berbudi luhur dan baik. Dia berteriak tanpa perasaan, tidak ada gunanya. Apa gunanya bersembunyi di rumah dan menenggelamkan kesedihanmu dalam anggur? Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, pergilah ke Inggris untuk menemui kakek Anda dan mintalah aset Anda kembali. Huff. Jordan dilatih secara profesional sehingga dia bisa mengontrol kadar minuman kerasnya sesuka hati. Tidak mungkin dia mabuk karena 2 botol anggur. Jordan, yang berpura-pura mabuk, patah hati mendengar kata